Baik, kembali lagi dengan persembahan yang diusahakan untuk selalu menambah lengkap perbendaharaan informasi terkait seputar akan suatu hal yang tentunya unik dan menarik. Namun untuk sebelumnya, seperti biasa dianjurkan untuk tidak sungkan menekan like, kemudian share ke teman, saudara, atau siapapun. Lalu tekan subscribe beserta gambar lonceng di sebelahnya sampai terlihat seperti gambar lonceng yang berdering, agar ketika channel ini unggah video baru, kamu tahu lebih awal info-info unik dan menarik yang tak kalah seru. Oke, yo, gak usah pakai lama, langsung aja dikercep, kan tidak berbayar. Indonesia yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi perairan laut yang luasnya mencapai sekitar 3.257.483 km persegi serta berposisi pada garis khatulistiwa, membuat Indonesia dikatakan masuk sebagai salah satu dengan wilayah negara yang terbesar di dunia. Sehingga Pulau Bali yang juga sebagai salah satu provinsi yang terdapat di dalamnya, pada peta terlihat dikelilingi oleh perairan laut di tiap sisinya. Atas hal tersebut, maka temuan suatu fenomena langka oleh salah seorang warga yang sedang jalani olahraga lari di pagi hari, tepatnya di pesisir pada suatu pantai di Desa Gianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali, sontak hingga buat warga lain di sekitar lokasi penemuan fenomena dimaksud beserta warganet seantero Bali atau bahkan di luar Bali geger. Sebab sesuai info, fenomena terdamparnya ikan dengan bentuk tak biasa tersebut cepat tersebar lewat penuturan dari mulut ke mulut, hingga pada akhirnya ada yang memutuskan untuk memposting kembali perihal penemuan dimaksud ke media sosial, yang pada keterangan di atas postingannya mengandung maksud bertanya kepada warganet lain dengan harapan agar peroleh tanggapan yang mencerahkan terkait ikan apa sesungguhnya yang terdampar itu. Pada hasil postingan dari temuan peristiwa yang sempat diabadikan dan diunggah ke akun media sosial oleh beberapa warga itu, didapatlah tanggapan yang beragam, yang mana tak sedikit tanggapan yang mengaitkan peristiwa terdamparnya ikan dimaksud dengan suatu pertanda sebelum terjadinya suatu bencana alam seperti gempa dan tsunami. Sebab terdapat suatu mitos yang menyebut bahwa munculan ikan orpis ini merupakan pertanda bahwa akan terjadi bencana seperti yang disebutkan tadi. Itu diperkuat oleh beberapa laporan peristiwa gempa dan tsunami yang sebelumnya terjadi, yang mana sebelum terjadinya bencana dimaksud diawali dengan penemuan terdamparnya ikan orpis di beberapa tempat, seperti kasus gempa yang terjadi di Haiti, Jepang, Filipina, Palu, dan tempat-tempat lain beberapa waktu silam. Mitos ini kemudian berkembang luas hingga dipercaya juga oleh banyak masyarakat termasuk warga di Indonesia. Seperti halnya pada kisah rakyat dari negeri Sakura Jepang, Ryugu no Sukai, menyebutkan jika ikan perak panjang seperti ular ini muncul dari kedalaman laut, maka sebuah gempa bumi besar akan terjadi. Sebelumnya, dalam hal ini, beberapa ilmuwan juga sempat menjelaskan terkait kisah tersebut. Dikatakan bahwa pergerakan lempeng tektonik bisa mendorong ikan orpis sampai muncul ke laut yang kedalamannya lebih rendah, yakni pantai. Berikut bukti visual
dari temuan seekor ikan yang terdampar bahwa hal dimaksud tidak hoax. Sepintas ciri-cirinya terlihat seperti ikan orpis, atau biasa dengan nama latin Regalicus glesne, dan merupakan spesies dari keluarga Regalicidae, yang mana ikan tersebut diketahui identik huni dan hidup di laut dalam dengan kedalaman maksimal sampai 1000 meter pada kedalaman laut. Di Indonesia, ikan ini biasa disebut ikan raja herring. Ciri-ciri bentuk tubuhnya ialah memanjang dan agak pipih. Sekilas terlihat seperti pita yang ukuran panjangnya bisa mencapai 17 meter. Dan sesuai catatan yang pernah dikatakan ada serta ditemukan, bobotnya bisa sampai 270 kg. Pada areal punggung, yakni dari kepala hingga ekor, merupakan sirip bagian atas pada tubuhnya yang lembut dan bisa berjumlah lebih dari 400. Dilengkapi jambul panjang di atas kepalanya yang tidak terlalu besar, dan terdapat insang yang berjumlah 40 sampai 58, serta tidak bergigi. Bertahan hidup dengan memangsa udang kecil atau plankton, terkadang juga memangsa ikan dan cumi-cumi kecil yang terdapat di sekitarnya. Namun pada konten video info kali ini, ciri-ciri yang terdapat pada ikan orpis yang disebutkan terdampar pada suatu pesisir di Bali, tepatnya di desa Denyar Barat itu, bila dibandingkan lalu dinilai dari segi ukurannya, memang lebih pendek dan kecil, yakni hanya sekitar 2,5 meter ketimbang ciri-ciri ikan orpis yang terpantau pada info penemuan-penemuan terdahulu di lokasi lain. Namun walaupun demikian, ciri-ciri tubuh lain yang mencakup hampir keseluruhannya hampir dirasa sama. Kepolisian setempat membenarkan bahwa terdapat penemuan seekor ikan dengan wujud yang tak biasa terdampar di wilayah hukumnya. Dikatakan ikan tersebut pertama kali ditemukan oleh salah seorang warga yang sedang lari pagi sekitar pukul 6 WITA, dan ketika ditemukan, ikan didapat sudah dalam kondisi mati. Terkait penemuan ikan terdampar yang dinilai wujudnya tak biasa, sebab dalam keseharian mungkin waktu itu saja pernah lihat ikan terdampar seperti pada video ini. Warga di sekitar lokasi dihimbau agar tetap tenang dan tidak menanggapi terdamparnya ikan tersebut secara berlebihan, apalagi sampai menimbulkan kepanikan. Namun perlu dirasa untuk wajib berharap yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa, sembari tingkatkan kewaspadaan dengan selalu siap siaga kapanpun itu. Baik, sampai di sana dulu. Dalam hal ini si penyampai tanpa bermaksud untuk sok tahu, apalagi sampai melebih-lebihi terkait dengan peristiwa dari terdamparnya seekor ikan yang dalam hal ini masih diduga menyerupai ikan orpis, yang memang sepintas ciri-cirinya sama seperti ikan dimaksudkan tadi. Demikianlah kiranya sedikit informasi yang telah si penyampai sampaikan terkait dengan unsur mitos yang juga terdapat dan dipercaya oleh warga di beberapa negara, bahwa di waktu mendatang akan terjadi suatu bencana pasca temuan terdamparnya ikan yang diidentikan sebagai ikan pemberi pertanda akan terjadinya musibah pada suatu lokasi. Menurut beberapa pihak ahli, hal itu masih kontroversi, yang dalam hal ini dikatakan tidak semua ikan orpis yang terdampar ke pesisir membuktikan bahwa nantinya benar-benar akan terjadi suatu bencana, yang artinya terdamparnya ikan orpis dikarenakan mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain. Bagaimanapun, pertanda-pertanda dari alam, termasuk berupa penanda dari kemunculan hewan-hewan yang tak biasa ke tempat tak semestinya, mungkin salah satu cara dari ilahi untuk hindarkan dan peringatkan kita semua agar sedini mungkin untuk introspeksi atas kehidupan yang ada, selalu waspada dan bersyukur. Yang pada hal ini tentu saja perlu korelasinya ditelusuri lagi secara ilmiah. Mudah-mudahan berkenan, singkatnya semoga bermanfaat. Apabila terdapat suatu hal yang kurang berkenan,
Beribu-ribu maaf si penyampai sampaikan dari hati yang paling dalam. Sebab si penyampai menyadari bahwa si penyampai ialah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan-kesalahan maupun dosa, dan tak ada apa-apanya di hadapan Tuhan yang memiliki segala kuasa. Akhir salam, Om Shanti 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 Om.